tentang bagaimana sistem pengawasan yang ada di Badan Pengawas Pemilu, bagaimana sistem hukum yang sudah ditetapkan, dan bagaimana penindakan yang telah dilakukan pada pelanggaran terhadap pemilu yang dilakukan oleh ASN. Dan sekarang saat ini kita akan membahas lebih spesial lagi tentang apa saja hak dari ASN itu sendiri terhadap kontestasi elektoral dan apa saja larangannya untuk pada pemilu dan pemilu kada yang telah dilaksanakan. Dan saat ini sekali telah hadir narasumber yang istimewa sekali karena saat ini kita berhadapan langsung dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, Bapak Musir Amrin SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Senang sekali Pak saya bisa bertemu dengan Bapak di sini. Karena kemarin Pak kita sudah membahas banyak Pak, membahas tentang bagaimana pengawasan, bagaimana penindakan. Sampai saat ini pasti banyak yang bertanya terus kalau misalkan sudah diawasi, sudah ditinggal dan sebagainya, apa sih Pak hak-hak dari ASN dan bagaimana larangannya? Nanti kita akan bahas sebelumnya Pak. Tapi mohon izin Pak, pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan yakni sebenarnya apa sih Pak latar belakang Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ini kemudian diberikan kewenangan untuk mengawasi netralitas ASN pada tahapan pilkada maupun pemilu Pak? Aparatur sipil negara ini bukan suatu hal yang baru gitu ya. Dalam sejarah pemilu 1955 itu sudah diatur secara tegas soal larangan aparatur sipil negara. Kemudian aparatur sipil negara itu mudah diintervensi itu oleh atasan, dalam ini bupati wali kota sebagai kepala pembina kepegawaian kira-kira. Sehingga kemudian di dalam kontestasi politik yang berjalan, dalam hal ini pelaksanaan pilkada maupun pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan DPR presiden dan wakil presiden, sehingga netralitas aparatur sipil negara itu digadai gitu, untuk kepentingan politik seseorang tertentu maupun kepentingan secara personal. Ada dua hal yang menjadi kenapa aparatur sipil negara itu tidak netral. Satu adalah kepentingan pribadi, kemudian yang kedua adalah kepentingan golongan. Sehingga kadang-kadang baik pilkada maupun pemilu legislatif sorotan utama adalah pada soal netralitas aparatur sipil negara. Dari situ maka Bawaslu salah satunya di dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu diatur secara tegas di dalam undang-undang berkaitan dengan kewenangan dan tugas. Salah satunya adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara maupun TNI Polri. Sehingga itulah menjadi dasar kenapa Bawaslu diperintahkan oleh negara dalam undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara karena alasan yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Hal apa saja Pak yang jadi larangan yang akan dilakukan oleh seorang ASN dalam pemilu maupun pilkada Pak? Hak politik sebetulnya tidak dilarang gitu ya. Yang di undang-undang tentang pemilihan maupun pemilu yang tidak menggunakan hak pilih itu hanya TNI Polri. Tetapi PNS itu diberikan hak politik ya untuk menggunakan hak politiknya, hak pilihnya pada hari pemungutan suara, baik pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum legislatif presiden dan wakil presiden. Namun hak politik itu dibatasi. Ya, dia tidak berbeda dengan masyarakat biasa yang bukan aparatur sipil negara. Di mana pembatasannya? Pembatasannya adalah satu, yang bersangkutan tidak boleh diikutsertakan di dalam momentum pelaksanaan kampanye, kegiatan kampanye sebagai pelaksana kampanye, kedua sebagai petugas kampanye, dan ketiga sebagai peserta kampanye. Nah, yang kedua, aparatur sipil negara juga dilarang untuk melibatkan diri. Tadi dilibatkan dan bisa jadi melibatkan diri secara langsung di dalam kegiatan politik setiap momentum pilkada. Misalnya dia terlibat sebagai tim kampanye, ataukah misalnya dia mengkonsolidasi masyarakat pemilih lain untuk menentukan pilihannya kepada paslon tertentu, atau paling tidak mengkonsolidasi orang untuk tidak menggunakan hak pilih kepada pasangan calon tertentu atau kepada partai politik tertentu. Nah, beberapa dimensi itu yang dilarang sebetulnya, yang kan salah satunya tadi saya coba jelaskan tadi, misalnya melibatkan diri atau dilibatkan diri sebagai pelaksana kegiatan kampanye, tim kampanye atau peserta kampanye. Nah, itu pembatasannya.
Tetapi hak warga negara sebagai aparatur sipil negara untuk mendengarkan setiap program visi misi kampanye yang dikampanyekan oleh partai politik atau tim paslon tertentu. Itu hak warga negara sebagai aparatur sipil negara dapat mendengarkan setiap kegiatan kampanye. Katakanlah contohnya misalnya dapat menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik atau tim kampanye tertentu, tetapi yang bersangkutan tidak boleh bersifat aktif. Karena begini, di dalam undang-undang itu menyebutkan setiap warga negara Republik Indonesia yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih itu berkewajiban untuk mendengarkan program visi misi partai politik tertentu atau tim paslon tertentu untuk menentukan pilihan. Karena penentuan pilihan itu berdasarkan itu. Orang menentukan pilihan dan tidak, mencoblos atau tidak kepada paslon tertentu tidak, tergantung dimensi program visi misi. Nah, pertanyaannya kalau memang dia dibatasi untuk tidak mendengarkan program visi dan misi, bagaimana dia menentukan hak politiknya? Sehingga pembatasan itu ada pembatasan tertentu yang bisa diberikan kebebasan kepada ASN untuk mendengarkan, tetapi sifatnya tidak bisa bersifat aktif. Dia tidak menggunakan atribut kampanye, tidak menggunakan atribut ASN-nya, kemudian dia tidak boleh melakukan yel-yel atau mengikuti arahan tertentu, tidak berada pada posisi di dalam, tetapi dia hanya berada posisi di luar dan mendengarkan. Nah, itulah pembatasan ASN yang diatur di dalam undang-undang kepemiluan maupun undang-undang pemilihan yang sedang kita lakukan saat ini. Banyak sekali pertanyaan sih Pak. Masa sih kita PNS kita diberikan hak pilih untuk memilih nantinya pada hari pencoblosan itu, tapi kenapa kita tidak bisa mendengar? Banyak sih yang berkata seperti itu. Sebenarnya bukan berarti melarang Pak ya. Silakan bisa mendengar, tapi tidak ada pada proses di mana dia di dalam. Misalkan Pak dia berinteraksi dalam arti bahwa ketika pasangan calon sendiri menyampaikan visi misinya, terus dia ingin menyampaikan bahwa ingin bertanya, begitu bisa nggak sih Pak kira-kira? Gini, kalau kampanye itu kan ada beberapa tipe, ada kegiatan kampanye sifatnya terbuka, terbatas, dan tetap muka dan dialog. Ada 3 hal yang bisa diikutkan sertakan. Misalnya pertama pelaksana kampanye, yang kedua petugas kampanye, dan ketiga peserta kampanye. Ketiga unsur ini yang aktif dalam kegiatan kampanye. Nah, ASN tidak masuk pada 3 dimensi ini, sehingga kemudian diskusi atau dialog begitu yang sampai arah pertanyaannya tidak independen. Sehingga kemudian itu dilarang, dia dicukupkan untuk mendengarkan saja dan menentukan pilihan saatnya nanti pada saat hari pemungutan suara. Jadi mungkin sahabat Bapugasa bingung ini gimana sih caranya kita mau menghadiri, mau mendengar langsung, silakan saja langsung mendengar, tapi asalkan tidak terlibat aktif tentunya, tidak datang harus bertanya, cukup mendengarkan saja. Dan ini menjadi prinsip kita untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah kita sendiri. Terkait dengan program Bapugasa Netralitas ASN yang saat ini digagas oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bapak Iwan M. Saleh. Saat ini digagas, sementara saat ini juga berjalan Pak. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama 2 kabupaten kota, ada Kota Ternate dan juga Kota Tidore Kepulauan, dan juga sudah bekerja sama tentunya dalam hal sama-sama untuk menjaga netralitas ASN sendiri. Bagaimana Pak harapan Bapak dengan program yang telah digagas oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Pak? Pertama, saya memberikan apresiasi sebetulnya program ini, karena begini, netralitas aparatur sipil negara itu bukan cuma hanya di momentum pemilihan dan pilkada dan pemilihan umum legislatif saja, tetapi di dalam undang-undang aparatur sipil negara menegaskan bahwa aparatur sipil negara itu tidak boleh terlibat di dalam kegiatan politik praktis begitu kira-kira. Sehingga di luar dari pemilihan kepala daerah maupun di luar dari pemilihan legislatif dan DPR, misalnya saat ini ya non tahapan, itu ASN juga diminta untuk netral agar tidak terlibat di dalam kegiatan partai politik. Maka kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekretariat ini cukup bagus saya kira, untuk memberikan motivasi kepada aparatur sipil negara, memberikan dorongan kepada mereka agar tetap netral walaupun di tengah-tengah non tahapan. Nanti tahun 2022 kurang lebih masih 1 tahun di tengah kosong ini, kegiatan Bapugasa ini menjadi motor penggerak begitu kira-kira
untuk memberikan motivasi, dorongan kepada aparatur sipil negara. Mari kita sama-sama netral, kita kembali kepada undang-undang aparatur sipil negara. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sudah banyak hal yang kita berbicara di sini dan juga apresiasi untuk Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu tentunya Bapak Irwan M. Saleh yang sudah menggagas ini, dan ini diharapkan bahwa tetap terus berlanjut, semakin membuat sadar seluruh ASN yang ada, dan berharap bahwa ini akan terjadi terus-menerus dan tentunya menurunkan angka jumlah kasus Pak, tentunya itu yang sangat diharapkan. Dan terima kasih sekali sahabat tugasnya sudah mengikuti program kita, semoga ini sangat bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa untuk kegiatan selanjutnya, dan salam buat tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.